Selamat pagi Pak dan teman-teman. Saya Putri Teti dari kelas A, Administrasi Bisnis. Saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang siklus transaksi perusahaan dagang. Yang pertama, aktivitas perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dagangan dan menjual kembali sebagaimana adanya tanpa mengubah wujud fisik barang yang bersangkutan. Sebagaimana dalam perusahaan jasa, dalam perusahaan ini juga terjadi penjualan kredit, demikian juga dalam siklus pengeluaran terdapat transaksi pembelian tunai dan pembelian kredit. Berkaitan dengan karakteristik tersebut, maka transaksi yang sering terjadi dalam perusahaan dagang meliputi: yang pertama, penjualan tunai, yaitu penjualan yang direalisasikan dengan penerimaan kas pada saat penjualan. Yang kedua, penjualan kredit, yaitu penjualan yang direalisasikan dengan timbulnya tagihan atau piutang kepada pihak pembeli. Yang ketiga, penjualan retur dan cadangan, yaitu penerimaan kembali barang dagangan yang sudah dijual karena alasan tertentu. Yang keempat, potongan penjualan, yaitu pengurangan harga jual yang diberikan kepada pembeli sehingga mengurangi harga jual barang dagangan. Yang kelima, yaitu penghapusan piutang, yaitu piutang yang gagal ditagih dan tidak bisa direalisasikan menjadi kas atau aktiva lain, kemudian dinyatakan tidak bisa tertagih, dan lain-lain. Yang berikut, untuk mencakup semua transaksi tersebut, maka usaha perdagangan juga harus membuat sistem akuntansi untuk tiap siklus transaksi yang meliputi: yang pertama, siklus pengeluaran. Dalam perusahaan dagang meliputi transaksi pembelian barang dagangan. Dibanding dengan perusahaan jasa, siklus pengeluaran dalam bidang usaha ini mempunyai lingkup yang lebih luas. Yang kedua, siklus pendapatan. Dalam perusahaan dagang meliputi penyerahan hak atas barang dagangan kepada pelanggan. Dibanding perusahaan jasa, siklus pendapatan dalam perusahaan dagang selalu diikuti dengan pengurangan nilai persediaan barang dagangan. Yang ketiga, siklus keuangan untuk transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan pendanaan atau financing. Pengakuan pendapatan dan harga pokok seperti telah dijelaskan dalam bab perusahaan jasa. Pengakuan pada pendapatan juga dapat dibedakan sebagai cash basis dan accrual basis. Dalam cash basis, pendapatan hanya dapat diakui jika penyerahan barang diikuti dengan penerimaan kas. Dalam accrual basis, pendapatan dapat diakui sekalipun saat penyerahan hak atas barang belum direalisasikan dalam bentuk penerimaan kas. Pengakuan harga pokok berkenaan dengan syarat pembelian. Syarat tersebut bisa FOB destination atau FOB shipping point. Yang pertama, FOB destination. Dalam perangko pembelian, persediaan mulai diakui setelah barang yang dibeli diterima di gudang pembeli. Yang kedua, FOB shipping point. Dalam perangko gudang, persediaan mulai diakui pada saat siap dikirim oleh penjual. Yang berikut, membuat jurnal. Beberapa langkah praktis dalam membuat jurnal. Yang pertama, identifikasi akun yang terpengaruh pada tiap transaksi. Pada tiap transaksi minimal melekat 2 akun yang masing-masing akan ditempatkan di sisi debit dan satunya lagi ditempatkan di sisi kredit. Yang kedua, identifikasi akun tersebut ada dalam laporan keuangan, yang mana apakah dilaporkan dalam neraca atau dilaporkan dalam laporan laba rugi pada tahap pelaporan keuangan. Yang ketiga, identifikasi apakah transaksi tersebut menyebabkan menambah atau pengurangan pada akun yang terpengaruh. Yang berikut, siklus pendapatan. Siklus pendapatan meliputi transaksi distribusi sumber daya kepada pelanggan sampai dengan timbulnya piutang. Transaksi utama dalam siklus ini adalah penjualan barang dagangan. Siklus ini merupakan lanjutan dari siklus transaksi pengadaan barang dagangan. Sesudah itu, siklus ini berhubungan penerimaan kas. Berdasarkan batasan di atas, siklus transaksi ini dibatasi dari proses pemindahan
hak atas barang dan jasa sampai dengan timbulnya piutang. Penerimaan kas dari pelunasan piutang akan masuk pada siklus berikutnya. Siklus ini disebut pendapatan barang. Dalam siklus ini terjadi proses arus masuk aktiva perusahaan atau pelunasan utang atau gabungan keduanya. Dalam siklus ini terjadi proses menyerahkan barang, menyerahkan jasa atau aktivitas lainnya kepada pelanggan yang dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Yang berikut siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran meliputi transaksi perolehan sumber daya kepada pelanggan sampai dengan timbulnya utang. Disebut siklus pengeluaran karena pada akhirnya perolehan sumber daya membutuhkan kas keluar atau pengorbanan aktiva lain. Untuk memudahkan kontrol atas akun yang saling berhubungan, maka dalam siklus pengeluaran semua transaksi pembelian dianggap kredit. Berikut siklus keuangan. Siklus keuangan terutama berhubungan dengan perolehan dan penggunaan dana dari berbagai sumber modal. Dana tersebut meliputi modal kerja yang terdiri dari kas dan sumber daya likuid lainnya, dan juga dana jangka panjang seperti obligasi, investasi, dan modal saham. Transaksi utama yang paling tinggi frekuensinya dalam siklus ini adalah penerimaan dan penerimaan kas yang berasal dari aktivitas utama sebuah perusahaan. Misalnya transaksi penjualan dalam siklus pendapatan menghasilkan piutang yang akhirnya ditagih dan menghasilkan penerimaan kas. Transaksi penerimaan kas, transaksi utama dengan frekuensi relatif tinggi dalam siklus ini adalah penerimaan kas dari hasil penagihan piutang. Yang berikut transaksi pengeluaran kas. Transaksi utama dengan jumlah yang relatif besar adalah pembayaran utama untuk pengadaan barang dagangan. Namun, transaksi yang memiliki frekuensi paling tinggi adalah pengeluaran kas untuk pembayaran biaya-biaya operasi. Siklus keuangan lainnya yang berhubungan dengan akurat dan pembayaran bunga pinjaman dan dividen atas modal saham, persetujuan linik, dan pengelolaan mata uang asing. Yang berikut buku besar. Dalam akuntansi, terkomputerisasi penyelenggaraan jurnal dapat dilakukan pada tiap user menurut kelompok siklus transaksi. Melalui sebuah sistem jaringan, proses pemindah bukunya dapat diputuskan pada satu komputer server. Jurnal-jurnal dari beberapa komputer user akan bertemu dalam satu server pada tingkat server yang hanya disiapkan satu set buku besar yang jumlahnya sesuai dengan jumlah akun dalam bagan akun yang diinput dalam sistem. Yang berikut akuntansi persediaan. Persediaan meliputi barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali sebagai bahan pembantu atau sebagai bahan baku yang digunakan sebagai bahan mentah dalam proses produksi barang yang dihasilkan perusahaan. Termasuk juga dalam kategori persediaan adalah barang-barang yang ada di gudang, dalam perjalanan, atau sedang dititipkan kepada pihak lain. Metode pencatatan berkaitan dengan prosedur perekaman kuantitas dan mutase masuk dan keluar serta saldo persediaan. Sementara metode penilaian berkaitan dengan prosedur alokasi harga perolehan persediaan sebagai nilai persediaan akhir dan pembebanannya sebagai harga pokok penjualan. Dua metode pencatatan persediaan yang lazim digunakan adalah yang pertama metode fisik. Dalam sistem ini perusahaan tidak menyediakan kartu-kartu untuk mencatat persediaan barang dagangan. Untuk mengetahui nilai persediaan barang dagangan pada suatu saat tertentu diperlukan perhitungan fisik persediaan. Pemberian nilai tersebut
dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah unit fisik persediaan, kemudian dikalikan dengan harga per unit. Menurut faktur pembeliannya, dengan menggunakan metode fisik, maka perusahaan tidak dapat memantau mutasi dalam pelaporannya. Kehilangan tersebut langsung dibebankan dalam akun harga pokok penjualan pada bagian selisih antara nilai persediaan yang siap untuk dijual dengan persediaan akhir. Metode perpetual. Dengan sistem komputerisasi persediaan saat ini memungkinkan penyelenggaraan akuntansi untuk semua jenis persediaan dengan metode perpetual. Dengan sistem inframerah, komputer dapat mengidentifikasi tiap item persediaan dengan cepat melalui kode-kode baru yang sudah tercetak pada produk. Namun demikian, sistem ini juga dapat diterapkan secara manual untuk persediaan yang memenuhi syarat. Yang pertama, spesifikasi barang relatif seragam. Yang kedua, jumlah item persediaan tidak terlalu banyak. Dan yang ketiga, biaya penyelenggaraan persediaan tidak lebih mahal dari manfaat yang diperoleh dari sistem tersebut. Dengan metode perpetual, setiap jenis persediaan mempunyai kartu sendiri. Melalui kartu ini dapat diketahui jumlah dan mutasi persediaan pada setiap kali terjadi transaksi. Nilai persediaan yang tercantum dalam kolom-kolom masuk keluar dan saldo semuanya merupakan nilai perolehan yang terdiri dari harga beli dan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai barang yang bersangkutan siap dijual. Cara mengisi nilai persediaan ini dipengaruhi oleh metode penilaian persediaan yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi perusahaan. Untuk kepentingan pelaporan keuangan, harga pokok penjualan dapat disajikan dengan menggunakan format dan prosedur perhitungan di atas keuntungan penggunaan sistem ini. Yang pertama, penyediaan informasi tentang persediaan yang lebih akurat dan tepat waktu. Yang kedua, membantu manajemen mendeteksi persediaan yang memerlukan tambahan pengadaan setiap saat. Yang ketiga, membantu manajemen mendeteksi kehilangan atau kekurangan persediaan. Metode penilaian berkaitan dengan proses alokasi atau pembebanan harga perolehan kepada persediaan yang masih ada di gudang dan persediaan yang sudah laku terjual. Dalam buku ini, penilaian dilakukan dengan metode identifikasi khusus. Asumsinya, harga tiap unit persediaan barang dengan mudah dipertemukan dengan fisiknya dan kondisi ekonomi yang mengalami inflasi. Penggunaan metode MPKP merupakan alternatif yang dianggap paling relatif karena nilai persediaan akhir akan menunjukkan nilai barang yang juga berasal dari pembelian terakhir.